Kenapa cosplayer-cosplayer yang fokus cosplaynya itu ke hal-hal yang seksi atau menunjukkan sensualitas-sensualitas dari karakteristiknya itu cenderung dinilai bisa merusak komunitas cosplay itu sendiri. Alasan yang paling pertama itu adalah sebenarnya ternyata hal yang mendasar itu bukan karena keseksiannya atau karena bodinya yang terlalu menonjol. Tapi alasan yang paling utama itu adalah karena pemilihan karakter yang dicosplaykan itu bukanlah karakter yang aslinya itu benar-benar 100% hentai atau ecchi, tapi karakternya itu sebetulnya biasa aja, tapi banyak fan art yang seksi-seksi. Makanya banyak orang-orang yang menilai kurang suka, dan hal kayak gini itu sebetulnya tuh tetap dinilai out of character juga. Bahkan out of karakternya itu bisa berlebihan. Kalau misalnya karakter yang dipilih itu sebenarnya aslinya mungkin ciri khasnya itu benar-benar hentai atau benar-benar ecchi, mungkin nggak ada salahnya. Tapi yang bikin gua nggak habis pikir, sekarang cosplayer seksi, idol, gapure dan juga artis-artis gapure itu udah bikin eventnya sendiri, tapi mereka itu ingin mendapatkan validasi ke masyarakat normal bahwa event-event seperti ini itu normal, hanya karena event ini dari dulu udah pernah diadakan walaupun terselubung ya. Gue bikin konten kayak gini itu sama sekali udah berpikir bahwa pendapat kita yang menentang acara-acara seperti itu pasti nggak bakal bikin acara-acara tersebut langsung hilang gitu aja. Tapi setidaknya kalau misalnya kita tahu ada acara seperti ini, kita tahu bahwa hal tersebut tidak boleh dinormalisasi. Mungkin banyak orang juga yang bertanya, kok kayaknya rasanya nggak adil banget hal kayak gini itu nggak boleh dinormalisasi. Karena lu bikin acara kayak gini itu udah masuk ke dalam negara kita, dan itu juga udah ada aturan undang-undangnya. Apakah undang-undang di negara kita itu masih kurang jelas? Tidak boleh menjual konten pornografi dan juga tidak boleh menjual alkohol secara bebas. Ya walaupun memang hukum di negara kita ini bisa dibilang ya masih karet lah, masih nggak bisa terlalu ditegakkan. Tapi setidaknya aturan tentang hukum tersebut itu udah ada. Dan ketika hal ini sudah ramai di media sosial dan menimbulkan banyak pro kontra, kaum-kaum yang ngerasa pro sama hal tersebut itu ikut berkomentar. Ngapain sih ngurusin hal kayak begini kalau misalnya emang udah tahu maksiat ya nggak usah datang. Bahkan adminnya sendiri juga udah bilang ya kalau misalnya emang nggak mau datang ya nggak usah datang. Ini itu sebetulnya bukan masalah perkara kita nggak mau datang ke acara tersebut atau enggak, tapi hal kayak gini itu sudah masuk ke dalam konteks melanggar hukum undang-undang. Dan kalau hal seperti ini dinormalisasi itu pastinya akan berdampak buruk kepada komunitas cosplay itu sendiri, karena orang-orang yang memandang komunitas cosplay itu sebagai sebuah komunitas penuh hobi menuangkan ide seni kreatif jadi bercampur dengan hal-hal yang istilahnya itu ada grafure-grafure seperti itu. Bahkan gak jarang dari mereka para cosplayer grafure itu selalu mengatakan hal yang mereka lakukan itu adalah seni. Mereka itu menjual konteks tapi berkedok seni, berkedok kreatif. Padahal sebetulnya sama aja ketika mereka menjual fanservice dengan konten-konten tertentu seperti itu yang bisa meluapkan hawa nafsu manusia. Kalau misalnya kita berbicara masalah syahwat ya, kita semua tahu yang namanya manusia itu pasti punya hawa nafsu, punya yang namanya syahwat, dan itu bukanlah hal yang rahasia lagi. Apalagi di dunia perempuan ketika lu punya waifu atau punya husbando dan membayangkan membaca hal-hal yang seperti itu. Tapi ketika harus dibikin sebuah acara kemudian melempar ke komunitas yang umum, apalagi minta acara tersebut harus dinormalisasikan atau minta acara tersebut dibilang wajar, apakah hal tersebut menjadi sesuatu yang pantas? Padahal kalau misalnya lu pengen ngebayangin sesuatu, pengen berfantasi sesuatu, ya lakukan aja itu sendiri, lakukan aja itu secara diem-diem. Kenapa harus terang-terangan kayak begini? Ya ditambah lagi tau lah ya, sesuatu yang udah bercampur sama alkohol kayak gitu, dunia itu bakal kayak gimana. Kalau misalnya ditanya, event kayak gini kan udah ada, kok baru sekarang sih orang-orang rame komentar nggak boleh begini, nggak boleh begitu? Ini tuh bukan masalah dulu udah ada atau sekarang baru ada ya. Tapi kalau misalnya dulu udah ada, ya bisa aja dulu itu tempatnya tertutup dan tidak terlalu banyak orang yang tahu, dan itu tidak menyentuh ke masyarakat secara luas dari normalisasi. Tapi ketika udah ramai seperti ini untuk diberitahukan ke masyarakat secara umum, ya otomatis bakal tetap ada pro kontra. Kenapa harus bilang lucu? Justru kalian itulah yang bermasalah. Kalau misalnya kalian memang ngerasa pengen tetap ngadain acara tersebut, jangan di-share ke hal-hal yang umum, jangan di-share ke tempat-tempat yang umum, karena ini tuh sangat berkontradiksi dengan hukum di negara kita. Kalian harus sadar kalau kalian masih mau tetap mengadakan acara seperti itu dan bersenang-senang seperti itu bukan hal yang harus kita normalisasi. Dan dalam konteks ini gue cukup setuju sama pendapat yang diutarakan sama Mbak atau Mas Luigi seperti ini, kalau misalnya kita tuh udah kena spoiler kalau Dajjal turun kayak gimana, tapi kenapa kita bakal tetap bisa terkena fitnah Dajjalnya? Ya kita lihat aja yang sekarang ini, hal-hal tuh yang mungkin kayak Oh, wajar ya acara-acara kayak gini tuh. Kan banyak juga ibu-ibu yang suka berfantasi dan ingin disalurkan. Terus banyak juga pengen alkohol kan cuma sekedar minum doang. dan hal-hal kecil tersebut diwajarkan, dan kita udah mendapatkan gambaran kalau misalnya nanti Dajjal itu ya datang, ya nggak jauh-jauh beda kayak gini. Terakhir gue mau menekankan lagi, walaupun konten opini gue terhadap event seperti ini tidak akan membuat event seperti itu hilang dan mungkin bakal terus ada, tapi setidaknya kita yang masih sadar, kita yang masih memiliki logika, tetap jangan menormalisasi hal tersebut. Kita tetap perjuangkan buat kalian yang para event organizer yang lagi bikin acara cosplay, yang stay positif, yang stay healthy, tetap pertahankan. Pokoknya jangan sampai acara-acara kayak gini itu jadi jauh lebih dominan. Dan terakhir lagi, buat kalian yang nanya, kenapa sih kok bawa-bawa agama? Padahal kalau misalnya bawa-bawa agama kan gak usah cosplay aja sekalian, karena ranahnya religius. Gini ya, menurut gue, agama itu nggak harus
harus bener syar'i yang bener kayak hijau banget, yang harus kayak topiknya religius banget. Tapi fungsi agama itu juga untuk mengerem kita yang masih memiliki hawa nafsu duniawi untuk nggak bisa terjerumus ke hal-hal yang seperti ini. Kalau misalnya kita memang masih memiliki hobi, ya udah kita jalani aja hobi itu. Tapi gunanya agama itu ya untuk mengerem supaya kita nggak terjerumus ke dalam hobi kegelapan yang acaranya kayak gini.